Dan selalu saya berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai 1 juta menghafal Al-Quran menjadi kenyataan. Itu selalu doa saya. Terus saya bertambah semangat dalam doa ini. Apalagi habis ditusuk kemarin, saya tingkat lagi doanya. Sambil saya bilang sama Allah, jangan dulu ya Allah, jangan dulu. Belum selesai ya Allah, belum selesai. Kalau sudah selesai, tak apa-apa, nanti cabut nyawa saya Allah. Itu cara saya berbicara doa sama Allah. Saya kalau berbicara sama Allah, berdialog, berbicara. Saya tidak dengar Allah menjawab, tapi saya yakin Allah maha mendengar, dan Allah akan kabulkan apa yang saya inginkan. Selama bersama Al-Quran, jangan khawatir gagal. Jangan khawatir gagal. Tak ada ruginya. Dijamin kemuliaannya dunia dan akhirat. Ini kalamullah, bukan kalam manusia. Kitab yang suci, kitab yang sempurna, cahaya hablullahil matin, wan nurul mubin, was siratul mustaqim, yang membawa kita bahagia dan selamat sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya amalan yang mendapatkan nilai pahala sampai berhuruf adalah Al-Quran, tidak ada yang lain. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa, hadis Qudsi, hadis Nabawi, salat, ibadah, semua ibadah tidak dihitung nilai pahalanya dari huruf, tapi dari amal. Amalkan salat 5 waktu, dapat pahalanya 50. Salawat 1 kali dapat 10 kali rahmat. Puasa 1 hari dapat 10 pahalanya. Tidak ada amalan yang dihitung dari huruf saja selain Al-Quran. Kalau huruf, bukan pahalanya dari setiap baca, tapi pahalanya dari setiap 1 huruf 10 kebaikan. Dan menurut saya itu promo dari Allah. Allah suka, dan Allah tahu manusia suka promo. Makanya Allah tawarkan, kalau ada barang di pasar, beli ini 1 dapat ini gratis. Mau enggak? Allah kasih 10, bukan 1. Allah kasih 10. Bukan setiap kita baca 1 juz dapat 10 kebaikan. Setiap 1 huruf. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10, malaikat tulis 190. Ayat kursi, selalu saya ingatkan jamaah, jangan tertinggal ayat kursi habis salat fardu. Semua hafal ayat kursi? Hafal? Tahu enggak pahalanya? Belum, cuma hafal, ikut-ikutan. Pahalanya dah tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya. Subhanallah. 1 ayat menjamin masuk surga, gimana 30 juz Al-Quran? Dan selalu saya bilang sama jamaah, kalau lagi buru-buru, ada urusan, meeting, mendadak, ada janji, mau cepat keluar dari masjid habis salat, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai selesai, langsung baca ayat kursi. Langsung baca ayat kursi. Habis itu, tak apa-apa, pergi. Terus zikir yang lain gimana? Tak apa-apa sambil jalan. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Zikir itu tidak harus di masjid. Tak apa-apa sambil naik motor, kita teruskan zikir yang tersisa. Intinya, jangan tertinggal ayat kursi habis salat, karena jaminan masuk surga. 5 kali dapat jaminan. Ini kan promo. Manfaatkan. Masa kita manfaatkan promo manusia, tapi promo Allah tidak dimanfaatkan? Baca ayat kursi waktu tidur, dijaga oleh Allah dan tidak didekati oleh syaitan. Jangankan digoda, tidak berani dekat. Suratul Baqarah, barang siapa yang baca, wal baitul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru syaitanu min, rumah yang di dalamnya bacakan suratul Baqarah, syaitan kabur, lari.
dah bisa tahan di rumah yang dibacakan dalamnya suratul Baqarah. Semestinya jadi wirid setiap hari. Dah bisa sekaligus. Kalau saya baca suratul Baqarah, bacaan saya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, bisa menjaga tajwid. InsyaAllah dalam waktu 38 minit selesai suratul Baqarah. Bapak Ibu berapa lama ya? Tak apa-apa. Kalau tak bisa 38 minit, tak apa-apa, cicil. Allah terima cicilan kau. Tak apa-apa ni, sedikit pagi, berapa halaman kita mampu, nanti siang sisanya, nanti lanjut lagi. Maaf, sudah habis 1 hari belum bisa tuntas, tak apa-apa, besok lanjut. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 minggu, tak masalah. Begitu selesai, ulang lagi. Menjadi wirid, jangan tertinggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasra wa la tastati'uha al-batala." Ambillah suratul Baqarah, jagalah suratul Baqarah, bacalah suratul Baqarah. Barang siapa yang menjaga suratul Baqarah, dia akan membawa keberkahan, kata Rasul. Barkah umur, barkah sehat, barkah rizki, barkah keluarga, barkah ibadah, semua jadi barkah. Dan barang siapa yang meninggalkan suratul Baqarah, kata Rasulullah, bakal nyesal. Mau enggak jadi orang nyesal? Jangan tinggalkan suratul Baqarah. Dan kelebihannya, wala tastati'uha al-batala, suratul Baqarah tidak bisa dilawan oleh syaitan, tukang sihir, tukang ramal, tukang dukun. Ada orang niat jahat sama kita, ingin hancurkan usaha kita, ingin hancurkan keluarga kita. Kalau rutin baca suratul Baqarah, mereka tidak bisa melawannya. Makanya kemarin pas saya ditusuk, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya bermuhasabah. Ya Allah, saya apa salah saya sampai saya dapat ujian ini? Barangkali ada yang saya nyakiti hatinya, tambah saya sadar. Tapi seingat saya tidak ketemu siapa-siapa. Isi pulang. Siapa ya? Ya Allah, fikir. Sampai menemukan di hari itu, saya biasanya habis subuh, saya baca suratul Baqarah. Kadang-kadang malamnya sebelum subuh, malam hari. Hari kejadian ini, saya dapat baca cuma 1 juz. Karena padat, pas di Lampung 3 hari ada kurang lebih 9 titik. Apalagi hari itu isi pagi, ada duha, ada zuhur. Dan dapat saya tuntaskan suratul Baqarah. Begitu saya ingat, makanya dapat teguran dari Allah, jangan tinggalin suratul Baqarah lagi ya. Dapat tusuk. Alhamdulillah. Apapun ujian yang saya hadapi, saya belajar. Bukan salah siapa-siapa, tapi saya punya salah. Kadang-kadang ujian yang datang belum tentu gara-gara dosa. Kadang-kadang bisa jadi gara-gara kebaikan yang selama kita lakukan, tapi tiba-tiba tertinggal kebaikan itu. Dulu kita suka tahajud, tiba-tiba malas tahajud. Bisa jadi datang ujian dari situ. Seolah-olah Allah memberikan pesan, kenapa kamu tinggalin tahajud ya? Malas-malas ya? Dikirim ujian. Seperti dicupit. Kalau orang tuanya lagi marah sama anaknya, dia apain? Dicupit kan? Apakah ibu benci anaknya ketika dicupit? Cupit anaknya? Dia benci sama anak atau apa? Sayang. Kok sayang dicupit sih? Supaya apa? Memberikan belajaran. Allah sama juga suka cupit kita. Kemana? Jangan kemana-mana, jangan jauh-jauh.
Kamu harus sama Allah, jangan pergi jauh-jauh. Makanya justru ketika dapat selalu teguran dari Allah, itu tanda Allah sayang sama kita. Yang bahaya kalau kita lalai tapi Allah tidak pernah kasih teguran, itu bahaya, berarti Allah sudah tidak peduli sama kita. Tadi pas dalam perjalanan, istri saya minta sesuatu dibelanjain. Saya tugaskan anak-anak yayasan yang ada di Jakarta belanjaan. Salah satu ada botol cairan buat mandi anak-anak. Namanya anak-anak pas lihat botolnya, dia buka, main dan tumbahin semua. Istri saya telepon nangis-nangis, ini ditumbahin. Pas dia sambil kirim gambarnya apa yang dia tumbahkan sama anak-anak. Saya jawab, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telepon, tiba-tiba nangis, anak sakit, demam, jatuh, batah tangannya. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok alhamdulillah? Kenapa alhamdulillah? Senang ya anaknya lagi sakit. Bukan alhamdulillah atas anak sakit, tapi alhamdulillah karena itu ujian dari Allah, dan saya masih ingin memuji Allah walaupun Allah menguji saya. Alhamdulillah. Saya mendapatkan pelajaran ketika kita pertama langkah bersikap, ucapkan alhamdulillah, saat emosi akan tenang hatinya, adem, redam amarahnya. Makanya ke apapun ujiannya, apapun, sekecil apapun, berita apapun, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hal yang tidak berkenan di hati, yang tidak disukai, berita melukai hati kita, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mohon maaf, ini hal yang dibutuhkan peningkat yang tinggi, kemauan besar, karena tidak semua orang bisa ucapkan alhamdulillah saat tertekan ujian. Apalagi kalau orang yang meninggal, orang yang kita sayangi dan kita cintai, orang tua, anak, adik, sahabat, teman sejati, tiba-tiba dapat berita. Istri saya telefon, dia menceritakan ada yang telefon dia memberitahu sahabatnya meninggal dunia. Dia telefon nangis-nangis sambil minta doa. Saya bilang, kenapa nangis? Sudah bilang alhamdulillah? Belum. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus belajar. Kita masih berkeinginan dan tekad dan kemauan, masih mau memuji Allah walaupun Allah menguji kita. Karena apapun yang datang dari ujian, itu dari mana ujian itu? Dan yang mengangkat ujian siapa? Allah. Ujian yang datang ketika kita tidak mengucapkan alhamdulillah, berarti kita tidak ridha terhadap ujian. Kita tidak ikhlas mengatasi dan menghadapi ujian. Dan mohon maaf, walaupun kita marah ketika diuji, mohon maaf, tidak akan merubah takdir. Tidak akan merubah takdir. Saya ingat satu cerita, mudah-mudahan menjadi pelajaran di musim haji. Di satu tempat ada pemerintah Saudi mengadakan kereta baru yang bisa dipakai untuk keliling di area-area manasik haji, Arafah, Mina, Muzdalifah dan lain sebagainya. Dan kereta itu baru. Semua jamaah namanya penasaran, sesuatu yang baru pasti kita ramai-ramai untuk mencoba. Apa yang terjadi? Bergesa-gesaan, ramai, tidak tertib. Orang saking banyaknya, saya berada di posisi tengah, orang di belakang saya mungkin tergesa, terus dia dorong saya. Saya ketika terdorong, saya otomatis jatuh ke depan kan? Kena orang yang di depan jatuh juga. Tapi orang yang di depan langsung berdiri dan marah. Anjing kamu.
Pas dia ngomong begitu, mana anjingnya? Anjingnya mana? Kamu ni. Saya bilang, enggak, saya Ali Jabir, bukan anjing. Jangan ambil di hati. Dia bilang anjing, kita anjing enggak? Bukan. Udah selesai. Kenapa ambil di hati? Dia bilang anjing, lawan anjing, kamulah anjing, orang tua kamu juga anjing, dan keluarga besar kamu anjing. Dah ada habisnya. Dia marah, kita balas marah, dia marah lagi, tambah marah, berantem, dah ada habisnya, panjang lebar. Mohon maaf, yang dia sebutin anjing, saya Ali Jabir, sudah selesai. Jangan ambil di hati. Orang caci maki kita tidak akan merendahkan martabat kita. Kalau Allah menjaminkan kita mulia, biar orang berbicara macam-macam, fitnah, gosip, caci maki, tidak apa-apa, biarin aja. Yang capek siapa? Dia. Yang berdosa siapa? Dia. Bahkan ketika dia berbicara fitnah terhadap kita, justru Allah gugurkan dosa kita. Ada seorang imam ketika mendengar berita ada tetangganya suka menjelekkan dia, kemudian dia bawa kurma yang termahal, rutab, yang setengah matang, namanya rutab, setengah matang. Dia bawa yang bagus, dia pergi ke rumah tetangganya. Assalamualaikum. Dia kasih, ini hadiah untukmu. Kok hadiah? Buat apa? Tak, saya dapat berita kamu jelekkan saya. Jadi terima kasih kamu menggugurkan dosa saya dan kamu saya mendapatkan kebaikan. Saya tidak bisa balas, saya tidak mungkin kasih pahala kebaikan aku kepadamu. Makanya saya ganti dengan hadiah kurma. Itu yang kita butuhkan, level orang salih yang tidak pernah marah terhadap siapapun. Bapak Ibu, Allah jadikan kita orang mulia. Tidak akan dijatuhkan martabat kita dari mulutnya orang. Dan manusia memang sifatnya begitu. Hari ini manusia yang senang puji, besok manusia yang sama menjatuhkan. Jangan cari nilai manusia, karena manusia selalu berubah fikiran, berubah sikap. Hari ini suka, besok belum tentu suka. Dan kesukaan manusia sama kita belum tentu selamanya. Hari ini senang, besok belum tentu senang. Tapi kalau Allah senang, selama-lamanya ridha dunia akhirat. Kalau manusia belum bisa. Makanya jangan Bapak Ibu merasa tersakit hatinya ketika dihina dan dicaci maki. Dan jangan kita merasa bangga tersunjuk hatinya ketika dipuji. Abaikan semua. Tak usah dengar dan tidak usah tahu. Mohon diperhatikan, sering saya memperhatikan persoalan ini di setiap majlis ilmu, majlis tabligh akbar, pengajian. Jamaah bawa air atau panitia membagikan air minum, betul? Ada yang gelas, ada yang botol. Sering kali saya memperhatikan selalu posisi airnya itu di sebelah kiri. Ketika minum, megang botolnya bagi tangan kiri, buka tutupnya bagi tangan kanan, kemudian minum bagi tangan kiri. Hukumnya haram. Kalau kita lihat anak-anak kita, anak-anak kalau mau ambil sesuatu bagi tangan kiri, kita bilang apa? Mana tangan bagus nak? Mana tangan baik nak? Mana tangan yang kanan nak? Betul kan? Nampaknya yang dewasa pun harus dikasih tahu begitu. Bu, mana tangan yang bagus bu? Mana tangan yang kanan pak? Kenapa mohon maaf hal ini menjadi kebiasaan?
Kenapa suka minum air baki tangan kiri? Itu dilarang oleh Rasul. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Jangan sekali-kali makan dan minum baki tangan kiri, karena syaitan suka baki tangan kiri makan dan minum. Mau enggak kita ikuti syaitan atau ikuti Nabi Muhammad? Nabi Muhammad baki minum baki tangan kanan. Makanya selalu ingatkan, mohon maaf, ada orang berkata ini cuma hal kecil, masa diperbesarkan? Tidak, hal besar, bukan hal kecil. Dan itu sunnah Nabi Muhammad, dan kita melanggar perintahnya. Saya selalu kalau lagi dimanapun, saya posisikan airnya di sebelah kanan. Kenapa? Kalau di sebelah kanan, otomatis yang megang botolnya pakai kanan. Tak mungkin botolnya di sini, kejauhan, lebih dekat kanan. Ambil kanan, buka tutupnya, baki kiri, baru minum. Kalau posisi botol di kiri, otomatis yang ambil kiri. Kita megang kiri, buka botolnya, tutupnya baki kanan, baru minum baki kiri. Makanya tolong posisikan airnya di sebelah kanan. Tapi kalau masih ada menyimpan botol atau gelas di sebelah kanan, kemudian dia ambil begini, kemudian megang baki kiri, buka baki kanan, masih begini, walaupun posisi botol di sebelah kanan, doakan dia lagi sakit, semoga sembuh. Bapak Ibu, saya akhiri dua hal menjadi amalan. Mau enggak Bapak Ibu kontak batin sama Rasulullah? Mau enggak kira-kira apa yang kita kerjakan Rasulullah suka, Rasulullah senang? Saya ingin rasa cinta saya kepada Rasul meningkat, rasa rindu berbesar. Saya ingin bukan hanya mendapatkan saya cinta Nabi Muhammad, saya ingin mencintai Nabi Muhammad. Bukan hanya kaya saya mencintai Nabi Muhammad, tapi saya harap Nabi Muhammad pula mencintai aku. Memang bisa Nabi Muhammad mencintai kita? Sangat bisa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata sama seorang tabi'in namanya Rabi' ibn Khuthaym rahimahullah. Dia berkata, wahai Rabi', demi Allah, kalau Rasulullah bertemu denganmu dan bersamamu, pasti Rasulullah cinta kepadamu. Sahabat berbicara, Rasul kalau bertemu Rabi' ibn Khuthaym itu, pasti Rasulullah akan cinta kepadamu. Apa kelebihan Rabi' sambil dikatakan akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW? Amalannya apa? Apapun yang kita kerjakan diniatkan untuk meniru Nabi Muhammad. Contoh, kalau masuk masjid, mana yang duluan? Kanan, kaki yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Mohon maaf, sekarang saya bertanya, semua kan sudah masuk masjid. Ingat gak tadi kaki yang kanan atau yang kiri? Hah? Ingat, sadar atau dah tahu ya, masuk aja. Saya dah perhatikan. Memang hal kecil, tak pernah diperhatikan, tidak pernah disadari. Padahal kalau kita perhatikan, pahalanya besar. Selain pahala, kita mendapatkan meningkat rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Saya kalau masuk masjid, alhamdulillah tidak pernah terlalai masalah itu, karena sudah saya membiasakan diri. Begitu melangkah masuk ke masjid, saya angkat kaki yang kanan dan saya bisiki di hati, ya Rasulullah, inilah aku ingin menirumu.
Begitu keluar dari masjid, saya dahulukan yang kiri. Ya Rasulullah, saya bisik di hati, ya Rasulullah, inilah aku sedang menirumu. Baru saya keluar dari masjid. Saya berpakaian, masukin tangan kanan dulu kalau baju dalam, baju luar, baru masukin yang kiri. Kenapa? Bukan karena itu sunnah, bukan karena itu baik, bukan karena itu yang dianjurkan, tapi saya melakukan itu karena saya ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum, baki tangan kanan, saya ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mandi di bawah syawar, saya ketika berdiri sebelah kanan, airnya turun ke sebelah kanan, baru saya geser ke sebelah kiri, baru saya di tengah untuk seluruh badan. Kenapa saya lakukan itu? Ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi Muhammad waktu itu tidak ada syawar, tapi Nabi SAW mengambil air. Ketika mengambil air, dia tumbahkan airnya ke sebelah kanan, baru tumbahkan ke sebelah kiri, baru di atas kepalanya untuk seluruh badan. Itu cara mandi Nabi Muhammad, dan kita lakukan ingin meniru Nabi Muhammad. Mohon maaf, anak-anak sekarang, pemuda-pemuda sekarang, semuanya punya idola. Apalagi anak-anak kecil, dibeliin baju olahraga, bu, mau baju lagi yang ada Messi, mau yang ada Ronaldo, karena idola bagi mereka, senang. Idola saya Nabi Muhammad, imam saya Nabi Muhammad, teladan saya Nabi Muhammad. Termasuk anak-anak kita, kalau dia terbiasa mengambil sesuatu bagi kiri ketika kita ingin memberi sesuatu, tolong ajarin. Tapi jangan dengan kata, nah, mana tangan yang baik, nah, mana tangan yang bagus, nah. Tapi ajarin seperti ini. Kita rubah kata itu. Kita bilang apa sama anak kita? Nah, mana tangan yang dicintai Nabi Muhammad? Supaya dia dari kecil, walaupun tidak faham apa itu Nabi Muhammad, tapi tertanam di hatinya, saya berpakaian Nabi Muhammad, saya keluar dari rumah Nabi Muhammad, saya masuk rumah Nabi Muhammad, saya apapun yang saya lakukan, ternyata saya selalu tiru Nabi Muhammad. Semakin besar, semakin dewasa, akan tertanam meninggikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, dan dia akan cari tahu dan gali sendiri siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya anak-anak kecil, yang paling kecil 1 tahun 7 bulan. Saya bakiin celananya. Namanya anak-anak kadang-kadang majuin kaki yang kiri. Saya bilang, mana yang kanan yang dicintai Nabi Muhammad? Baru saya masukin celananya. Sepatunya yang kanan, kos kakinya yang kanan. Sudah membiasakan begitu. Dan ketika saya memperhatikan istri saya, ketika membakikan celana untuk anak saya, tapi terlanjur bakikan yang kiri dulu baru yang kanan, saya bilang lepas celananya, lepas. Begitu lepas, sekarang bakikin lagi. Dan cara Nabi Muhammad, mohon maaf, dianggap hal itu kecil, tapi wallahi membawa keberkahan dalam kehidupan kita yang luar biasa. Kita mau enggak dapat berkah? Dijamin, jangankan berkahnya, bahkan terjamin dapat syafaat Nabi Muhammad. Karena segala yang kita lakukan meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah faham? Bisa dijaga, diamalkan. Yang kedua, ini jadi PR. Surah Ali Imran ayat 133, maaf 131 sampai ayat 142. Seratus 133 sampai 132. Ini jadi PR. Saya tidak akan bahas karena cukup panjang, tapi saya tidak akan bahas. Saya hanya ingin memberikan amalannya. Amalannya apa? Ada di situ. Mulai dari ayat 133 sampai ayat 142 surah Ali Imran, surah ketiga. Bagaimana cara mengobati amarahan kita?
Ada yang merasa dirinya suka marah, suka emosi, di sini obatnya. Bagaimana kita bersikap ketika kita dosa dan maksiat, di situ ada obatnya. Bagaimana kita menghadapi tantangan dan ujian, di sini pun ada obatnya. Kenapa Allah ingin uji kita? Ada apa? Di situ juga ada obat jawabannya. Dari ayat 133 sampai ayat 142. Di antaranya saya hanya kesimpulannya 2 ayat, selebihnya nanti Bapak Ibu menjadi PR untuk dipelajari di rumah. Nanti tolong bantu terjemahan. Kalau ada jamaah yang bawa Quran terjemah atau dari HP yang ada isinya Quran terjemah, silahkan bukakan, tolong bantu saya bukakan surah Ali Imran surah ketiga ayat 133 134. Itu yang saya akan ambilkan kesimpulannya. Selebihnya menjadi PR untuk Bapak Ibu belajar di rumah. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Sudah ada yang menemukan terjemahannya? Ada? Bisa dibantu mik? Tidak minta mik. Ada satu lagi mik. Pinjam. Kasih ibu boleh. Ibu boleh bacakan terjemahannya saja. Jangan khawatir, bukan yang bahasa Arabnya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan. Bersegeralah. Artinya kalau Bapak Ibu ingin diampuni Allah, jangan tunda memohon ampun. Bersegeralah mohon ampun kepada Allah. Itu harus menjadi kebiasaan. Mohon maaf, dosa istighfar, dosa lagi istighfar lagi, terulang lagi dosanya istighfar lagi, berkali-kali terulang, berkali-kali istighfar. Allah tidak akan bosan mengampuni kita selama kita tidak bosan bertaubat. Syaitan bekerja keras lama-lama untuk mengajak dan menggoda kita untuk jatuh kepada maksiat. Mungkin bisa 1 minggu syaitan goda, terus habis 1 minggu jatuh kepada maksiat. Kita muncul rasa malu, mohon ampun, Allah segera. Kalau Allah ampuni tidak pakai lama, cepat ampunan Allah. Begitu orang beristighfar karena rasa malu ketika jatuh kepada maksiat, langsung Allah ampuni. Kata syaitan, capek deh, aku lama sampai seminggu baru berhasil jatuhkan dia dalam dosa. Begitu dia mohon ampun, malah Allah ampuni cepat. Bahkan ada berita gembira di hadis yang qudsi, Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani laghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu sampai ke lapisan langit, saking besarnya dan saking banyaknya, dan kamu selalu beristighfar, aku akan ampuni semuanya dan aku tidak peduli berapa banyaknya. Allahu Akbar. Bukan hanya Allah ampuni, bahkan Allah tidak peduli berapa banyak dosa itu, berapa besarnya dosa itu. Allah tidak peduli. Yang Allah pedulikan istighfar kita, mohon ampun. Makanya ayat ini, segeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan memohon surga, mohon surga.
Sebagaimana kita memohon ampun, mohon pula surga Allah yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Terus yaitu orang yang berinfak baik tak, tutupnya yang sebelumnya, ujung ayatnya. yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang disediakan, apa yang disediakan untuk orang bertakwa? Ampunan dan surga. Kalau kita segera memohon ampun akan dapat ampunan. Kalau kita selalu memohon surga akan dapat surga. Allah sediakan dua hal ini untuk orang muttaqin. Di ayat selanjutnya Allah jelaskan sifat muttaqin, ciri-ciri orang muttaqin. Siapa? Bagaimana mereka? Allah jelaskan. Terus Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. di saat berlapang senang ada maupun di saat susah dia selalu bersedekah, terang-terangan maupun sembunyi. Tidak ada kata sedekah itu riya, kecuali kalau niatnya untuk dipuji. Tapi kalau sedekah terang-terangan bukan riya, karena di dalam ajaran Al-Quran disuruh kita bersedekah terang-terangan. Berarti kalau ada orang ini titipan sedekah dari hamba Allah, boleh. Ini titipan sedekah dari ibu fulan bin fulana binti fulan, ini sedekah titipan dari bapa haji fulan bin fulan serta keluarganya, boleh. Itu ajaran Al-Quran. Mau terang-terangan, saya tidak mau disebutin nama, dia terserah. Mau disebutin namanya boleh, tidak menyebutkan nama boleh, asal hatinya bukan soal nama, hatinya betul-betul lillah atau tidak. Kalau orang memuji kebaikanmu, itu bukan kita harap dipuji, saya lillahi ta'ala. Tapi kalau ada yang memuji, itu nikmat dari Allah, bukan saya yang minta, bukan saya yang harap. Tapi juga Bapak Ibu, habis Allah bahas di sini infak di saat susah maupun di saat berlambang, apa dikaitkan dengan ayat selanjutnya? Coba terus. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Kenapa di sini dikaitkan infak, sedekah di saat susah maupun di saat labang dengan menahan amarahannya? Maaf, ulang lagi kata. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ayah sabar. Menahan amarahannya itu tahap pertama, itu namanya sabar. Ada tahap yang lebih baik lagi, memaafkan orangnya. Bisa jadi kita menahan amarahan kita, tapi belum tentu bisa memaafkan. Tapi Allah tawarkan, marah jangan, sabar. Mau memaafkan lebih baik. Lebih baik lagi ikhlas. Lebih sempurna lagi, masih kita mau mendoakan dan masih mau berbuat baik sama dia, walaupun dia fitnahin saya. Oh, Allah kasih tak pilih. Allah tidak maksa semuanya, tidak semua bisa. Mungkin kita bisa nahan amarahan, tapi belum tentu bisa memaafkan. Mungkin kita bisa menahan amarahan kita, bisa memaafkan, tapi belum tentu bisa mengulangi kebaikan lagi sama dia. Karena kita masih ada berbekas di hati. Berbuat baik, malas. Kemarin saya bantu kok jadi begini, malas lagi, tidak mau. Berarti Allah kasih pilihan, Allah tidak maksa. Sabar, menahan amarahan, bagus. Tapi Allah tawarkan ada lagi lebih bagus, maafkan. InsyaAllah saya, ya Allah saya lakukan. Tapi kata Allah, masih ada lagi lebih baik, berbuat baik sama dia. Saya sudah maafkan, tidak apa-apa, berbuat baik. Bisa enggak? Allah kasih pilihan, tinggal kita mau atau tidak. Tapi yang pertama yang diusahakan menahan amarahannya. Maaf, ulang lagi kalimat itu. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kenapa ayat ini diakhiri Allah mencintai orang yang berbuat baik?
Ada pesan dari Allah, kalau kamu mau berbuat baik lagi sama dia, yang dia zalimi kita, yang dia tipu kita, yang dia jahat sama kita, Allah akan mencintaimu. Mau enggak kita dicintai Allah? Jadi tahap Allah mencintai kita, tahapnya menahan amarahan, memaafkan, mendoakan dan berbuat baik. Dan mohon maaf, itu tidak akan bisa semua. Mungkin kalau tidak bisa semuanya, usahakan jangan tinggalkan semuanya. Mana yang kita bisa lakukan. Kalau tidak bisa 3 poin itu, tidak apa-apa. Sabar, ya udah sabar. Saya belum bisa maafkan, tapi saya dah mau balas dendam. Boleh, Islam mengizinkan. Tapi masih Islam menawarkan dengan cara yang lebih indah. Maafkan dong, maafin aja, itu kan baik buatmu. Nah ya Allah, maaf, saya belum bisa maafkan. Saya sabar, saya dah mau balas dendam, saya dah mau bahas lagi, saya tidak mau nyakiti dia, tapi saya belum bisa maafkan. Ya tak apa-apa, terserah. Tidak dipaksa oleh agama, tapi hanya ini tawaran mana yang lebih baik. Tinggal kita ada tekad tinggi, bisa atau tidak bisa. Dan kenapa di sini Allah kaitkan infak bersama menahan amarahan kita? Tahu enggak rahasianya apa? Saya mendapatkan pelajaran, salah satu cara mengobati amarahan kita bersedekah. Bapak Ibu nanti pulang ke rumah besok, karena sudah malam, besok tolong belikan kotak amal, kaling atau kayu, simpan di rumah, tuliskan di kotak amal obat amarahan. Setiap kali marah isi sedekah. Setiap kali marah isi sedekah. 20 kali marah satu hari, isi 20 kali sedekah. Sambil berdoa, ya Allah, ya Allah, aku orang yang suka marah. Ya Allah, mohon dengan berkah sedekah ini obati amarahan saya, ya Allah, supaya menjadi orang tidak marah. Kenapa di sini dikaitkan infak sama menahan amarahan? Karena salah satu keutamaan dan manfaat daripada sedekah memadamkan kemurkaan Allah, sebagaimana air mampu memadamkan api. Kalau sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah, apalagi amarahan kita. Amarahan kita jauh lebih rendah daripada kemurkaan Allah. Kalau sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah, lebih ringan sedekah mampu memadamkan amarahan kita. Sudah faham? Bisa kira-kira amalkan? Semoga bisa diamalkan. Sisanya sampai ayat 142 menjadi PR untuk Bapak Ibu. Mohon doa restu. Saya mohon titip doa dari Bapak Ibu. Doakan agar kami terus memperjuangkan program 1 juta penghafal Al-Quran dan bangunan 100 markas. Alhamdulillah, dalam program safari dakwah, hampir setiap daerah yang kami kunjungi ada saja sedekah, infak, bahkan lokasi tanah, ada yang wakafkan tanahnya, ada yang wakafkan rumahnya, ada yang wakafkan gedungnya. Dan alhamdulillah kita langsung di tempat acara safari. Termasuk tadi pagi, tadi siang, mohon maaf, kami letakkan batu pertama, batu asas di Batam, menjadi insyaAllah salah satu markas kami untuk melahirkan para penghafal Al-Quran di Batam. Dan setiap kami terus titik-titik yang kami datangi dan kami kunjungi, kami terus berusaha. Karena mohon maaf, program 1 juta penghafal Al-Quran bukan milik Ali Jabir, tapi saya harap milik kita bersama, perjuangan kita bersama, amal salih kita bersama. Bisa jadi Bapak Ibu menjadi belum tentu hafal Quran, gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi ingat, bisa kita tetap mendapatkan kemuliaan Al-Quran dan bahkan mendapatkan syafaatnya Al-Quran kalau kita orang yang memfasilitasi para penghafal Al-Quran. Kita bisa jadi kita belum berhasil hafal, tapi ketika kita fasilitasi mereka, kita dukung mereka dan kita bina mereka, insyaAllah semua bacaan mereka, hafalan mereka akan Allah salurkan pahalanya sampai hari kiamat. Dan insyaAllah kita bergabung menjadi keluarga Al-Quran di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمد الشاكرين حمد الناعمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Dzal Jalali wal Ikram, berilah pada kami petunjuk pada jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah pada kami iman yang sempurna, amal saleh yang diterima, ilmu yang bermanfaat. Aku mohon untuk semua jemaah, ya Allah, aku mohon selepas majlis ini ampunilah segala dosa kami, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami, selamatkan setiap langkah-langkah kami. Yang sakit sembuhkan penyakitnya, sehatkan badannya. Ya Allah, atas izin-Mu kami bersama-sama bertemu di Masjid Al-Azhar ini. Berilah pada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu, ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami keluarga Al-Quran, penghafal Al-Quran, berakhlak Al-Quran. Tuliskan nama-nama kami mendapatkan syafaatnya Al-Quran, ya Rabbal Alamin. Ighfir lana wa liwalidina, ighfir lana wa liwalidina, warhamhum kama rabbawna shighara, waghfir jami'a al-muslimina wal-muslimat, wal-mu'minina wal-mu'minat, al-ahya'i minhum wal-amwat. Anugerahkan ya Allah kepada keturunan kami menjadi penghafal Al-Quran, anak dan cucu berakhlak Al-Quran, yang mampu membanggakan kami di hadapan-Mu